Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Berjumpa kembali anak-anak atas dengan izin Allah di program kita. Kak Ari bersyukur bisa menyapa kalian kembali, sahabat Ramadan, anak-anak yang soleh dan solihah yang mengikuti program ini. Ayo selalu dan terus tiada berhenti bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, melakukan amal-amalan kebaikan. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada idola kita, kekasih yang kita cintain, orang yang kita sayangin, teladan yang kita terus contoh, yaitu siapa? Tidak lain tidak bukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga insya Allah kita nantinya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Ya, kalau kau sayang Rasulullah bilang saya. Kalau kau cinta Rasulullah bilang saya. Kalau kau sayang cinta kepada Rasulullah, kalau kau sayang cinta Rasulullah, lakukan amalan sunnah-sunnahnya. Tuh, kalau mengaku cinta sayang Rasulullah itu mestinya mau, suka, rela, senang melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Enggak cuma pagi harinya, enggak cuma siang harinya, enggak cuma sore harinya, malam harinya, balik lagi ke paginya. Tapi kalau mengaku cinta sayang Rasulullah, lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari pagi sampai nanti terik matahari, posisi matahari berada di tengah-tengah, tanda waktu zuhur, lalu petang hari sampai malam hari, ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kisah kali ini kita akan belajar ya tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, bila ada nantinya sesuatu yang belum Kak Ari sampaikan, Kak Ari kabarkan kepada kalian, kalian belajar kembali bersama Abi Umi kalian. Ya, kalian sempurnakan, kalian lengkapi sampai nanti kalian begitu nanti di hari akhir Rasulullah mendapati kalian, mengenali kalian karena kalian mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, tadi siapa yang mendengar suara itu tanda apa? Pagi. Bahkan Rasulullah juga mencontohkan, tuh, ngikuti Rasulullah. Kalau di malam hari ketika mendengar suara ayam, ini kita banyak bermohon kepada Allah kebaikan-kebaikan, karena malaikat-malaikat turun mengaminkan. Tapi kalau kita mendengar suara kita bermohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Nah, pagi hari Rasulullah itu
itu sebelum menuju ke masjid, Rasulullah sholat sunnah sebelum subuh dulu. Masya Allah, Rasulullah tidak pernah ketinggalan. Bahkan pahala yang diberikan kepada orang yang sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat itu besarnya lebih besar dari permen. Lah iyalah, lebih besar dari coklat, apalagi lebih besar dari gunung. Enggak, besar lagi. Ternyata pahalanya yang Allah sampaikan itu lebih baik dari dunia ini seisinya. Wah, dunia seisinya, Masya Allah, ada laut isinya ikan kalau dijual. Wah, banyak banget ya. Itu kalah dengan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Lalu ada tanah, ternyata tanah itu ada isinya emas. Wah, ternyata dijual emasnya banyak sekali, itu tetap kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Tuh, subhanallah, lebih baik daripada dunia seisinya. Maka bila sayang, bila cinta, lakukan, gak boleh ketinggalan. Nah, setelah sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, Rasulullah menuju masjid, lalu Rasulullah mengimami sholat para sahabat-sahabat, ya. Nah, subhanallah, kalau ada anak kecil sama orang tua, Rasulullah mempercepat bacaan suratnya. Kalau tidak ada, maka Rasulullah memperpanjang bacaan ayat surat yang dibaca dalam sholatnya. Nah, subhanallah, anak-anak semuanya ketika salam sholat subuh, Rasulullah menunggu sampai waktu terbit matahari, ya, waktu suruk nantinya. Beliau beritikaf menunggu, subhanallah. Nah, lalu tidak boleh sholat ketika saat matahari terbit, ya, ditunggu beberapa saat. Nah, setelah itu Rasulullah melakukan sholat duha. Sholat apa? Sholat duha. Masya Allah, tidak pernah ketinggalan sholat duhanya. Karena kebahagiaan Rasulullah itu, hobi Rasulullah itu adalah pada sholatnya. Kalau kalian hobinya apa ya kira-kira ya? Apa coba hobi kalian? Kalau Rasulullah sedikit-sedikit beliau sholat, ya, sedikit-sedikit beliau sholat. Kalau kita kayaknya sedikit sholat, ya, jadi banyak main, banyak kesana kesini. Nah, kalau Rasulullah sedikit-sedikit beliau sholat berdoa. Nah, subhanallah, sholat duha dengan khusyuk lalu berdoa, ya Allah lapangkan, Allah mudahkan urusan-urusan. Lalu beliau kembali bertemu keluarganya. Nah, bertemu keluarganya, subhanallah, ketika di rumah Rasulullah membantu istri beliau, ya, membantu membereskan rumah, membantu membersamain, membersihkan, merapikan, subhanallah. Lalu menambal pakaian yang sobek sendiri, jahit tuh. Makanya ayo bisa jahit. Ndak kalau celana robek, baju robek, Umi jahitin. Tuh, Rasulullah itu sendiri, ya. Lalu sandalnya juga, ya, diperbaikin sendiri, dan beliau melakukan sendiri, tidak ingin merepotkan orang lain. Tuh, Masya Allah. Nah, lalu ketika ada hidangan makanan, maka beliau kalau ingin memakannya, beliau makan. Kalau suka beliau makan, kalau tidak berkenan beliau tinggalkan. Dan tidak pernah Rasulullah mengatakan tidak mau, tidak suka, enggak enak, tidak pernah. Dan Rasul tidak pernah mencela makanan, subhanallah. Dan Rasulullah ketika ada hidangan makanan,
membaca bismillah dengan tangan kanan, tidak pernah dengan tangan kiri, lalu memakan dari yang terdekat, terdekat, dan mengajak sahabat-sahabat juga, lalu mengajak keluarganya, ya seperti itu. Nah, itu Rasulullah di waktu setelah duha. Dan Rasulullah ketika mau masuk waktu zuhur, ya, waktu zuhur, tapi sebelumnya juga Rasulullah itu juga berkunjung, ya. Rasulullah berkunjung, bersilaturahim, pergi ke pasar, melihat apakah ada orang-orang pedagang-pedagang yang curang, lalu Rasulullah mengunjungi orang sakit. Kalau ada misalkan berita kematian, ada yang meninggal, Rasul sholatkan, subhanallah, ya. Lalu ketika ada orang yang membutuhkan, Rasul bantu, Rasul umumkan kepada sahabat yang lain. Terus itu yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga para sahabat senang banget kalau didatangi Rasulullah. Pingin apa? Pingin dekat dengan Rasulullah, pingin natap wajahnya, karena wajah Rasulullah itu lebih indah dari menatap bulan purnama. Wangi badannya, Masya Allah, harum banget. Senyumnya, asik sekali. Para sahabat senang sekali berkumpul dengan Rasulullah. Nah, ketika sebelum masuk waktu zuhur, Rasul itu tidur. Tidur sebentar, nggak tidur lama, teman-teman, agar nanti bisa punya tenaga, kekuatan untuk bisa bangun sholat lail yang panjang seperti itu. Nah, beliau sholat, lalu beliau meneruskan kembali silaturahimnya, lalu memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat dan menyelesaikan urusan-urusan, dan bahkan juga diceritakan juga membantu terdepan ketika persiapan di medan jihad, peperangan seperti itu. Masya Allah. Nah, tiba waktu asar. Nah, beliau ketika waktu petang tidak pernah lupa untuk berzikir sore. Juga tadi zikir pagi sampai waktu sebelum matahari terbit tadi, ya. Nah, itu zikir pagi selalu dilakukan, dan zikir petang tuh. Dan beliau tidak pernah lepas dari beristighfar, memohon ampun. Rasulullah kan sudah dimaafkan, terjaga Kak Ari, kenapa masih mohon ampun? Tuh, Rasulullah mencontohkan. Rasulullah aja yang terjaga, gak pernah lupa beristighfar, memohon ampun, apalagi kita. Nah, subhanallah. Nah, anak-anak, Masya Allah, ya, Rasulullah pun ketika bertemu dengan sahabat-sahabat fakir miskin, beliau langsung tahu. Nah, ada kisah Abu Hurairah ketika itu lapar sekali, maka ia berharap kepada Allah dengan perantara Abu Bakar yang sering lewat di depan jalan itu. Dia bertanya kepada sahabat Abu Bakar agar sampai nanti sahabat Abu Bakar mengeluarkan kata-kata, apakah engkau sudah makan wahai Abu Hurairah? Apakah engkau ingin makan bersamaku? Ternyata ketika bertanya tentang Al-Quran, sahabat Abu Bakar belum mengajak, teman-teman. Begitu juga lewat sahabat Umar, sama. Dan ketika Rasulullah, subhanallah, Rasul tahu sahabat sahabat Abu Hurairah itu sedang kelaparan, maka Rasulullah mengajaknya, dan diceritakan, subhanallah, ya, Rasulullah mendapatkan hadiah berupa minuman, susu, seperti itu, ya. Lalu dipanggil ahlu sufah, ya, orang-orang yang ada di seputaran Masjid Nabawi. Wah, ternyata nggak habis-habis, subhanallah, itu Rasulullah berbagi, ya, berbagi. Nah, lalu Rasulullah membersihkan badannya, subhanallah, berdoa, pakai kaki kiri, ya, menjaga auratnya. Ketika di dalam kamar mandi, tidak menggunakan tangan kanan untuk memegang kemaluan kita, ya,
Tuh, dan nggak bersiul-siul, tidak bernyanyi-nyanyi, dan tidak lama-lama di dalam kamar mandi, dan langsung bersegera keluar dengan doa. Dan subhanallah, sampai waktu maghrib, subhanallah, lalu Rasulullah mengaji Al-Quran, memberi nasihat, dan Rasulullah mengingatkan, ya, tidak boleh tidur sebelum waktu Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Nah, Masya Allah anak-anak, sampai Rasulullah tiba di awal malam, di bagian sepertiga malam, Rasul selalu terjaga bangun untuk melakukan sholat qiyamul lail, ya, sholat lail, sampai kakinya bengkak, sampai istrinya Ibunda Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, kenapa melakukan hal itu? Rasulullah menjawab, karena ingin bersyukur kepada Allah, ingin terus memuji, beribadah kepada Allah. Nah, anak-anak semuanya, itu yang Rasul katakan, itu yang Rasul sampaikan, itu yang Rasul lakukan. Subhanallah, sisirnya, subhanallah, Rasulullah juga punya rambut yang terbelah dua sisiran. Lalu juga Masya Allah berjalannya, ya, tidak dengan sombong, wah, tapi tegap seperti itu, ya. Kalau dipanggil, memalingkan semuanya ke hadapannya. Ketika berjalan ada duri di jalan, diambil, dibuang. Ketika ada orang yang kebingungan bertanya, bingung mencari tempat, dikasih tahu. Subhanallah, tanaman, binatang, semuanya disayang sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengingatkan, bila yang punya kucing, lalu sampai kucing itu tidak diberi makan, dikurung, hukumannya bisa sampai neraka loh. Nah, Rasulullah berarti sangat sayang dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Subhanallah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh, anak-anak, kalau cinta sayang sama Rasulullah, maka melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah tidur menghadap kiblat, berwudu, ya, berwudu, lalu berdoa, ya, seperti yang dicontohkan oleh beliau. Ketika bangun, beliau berdoa, lalu mengusap-ngusap matanya dan berwudu dan sholat. Subhanallah. Nah, ini baru sebagian yang Kak Ari sampaikan sehari bersama Rasulullah. Nah, cari tahu sahabat Ramadan bersama Abi Umi kalian di rumah, lalu amalkan, ceritakan kepada teman-teman yang lain untuk menjadi inspirasi, menjadi contoh untuk dilakukan, untuk dicontoh teman-teman kalian yang lainnya, sehingga kalian mendapatkan kebaikan dari Allah. Siapa yang sayang sama Rasulullah? Siapa yang cinta sama Rasulullah? Nah, tadi, ya, melakukan selama 24 jam apa yang dicontohkan Rasulullah. Ketika bertemu dengan orang, Rasulullah memberi senyuman. Ketika ada melihat sesuatu, tidak marah, subhanallah, dan sayang terhadap semuanya. Nah, anak-anak, semoga Allah mampukan kita di bulan Ramadan ini. Yuk, ya, kita baca kembali, kita pelajari kembali, kita tanyakan kepada Abi Umi tentang kisah tentang Rasulullah, ya, dari beliau kecil sampai beliau wafat. Kita baca dan kita ingin tahu, karena kita begitu cintanya, begitu rindunya, kangennya bertemu dengan beliau nantinya, ya. Semoga Allah izinkan kita bisa memeluk beliau, bersama beliau. Amin, Allahumma amin. Anak-anak, demikian, sampai berjumpa dengan kisah Kak Ari yang lainnya, ya. Sampai ketemu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana
Seru kan? Nah, sahabat Ramadan, jangan lupa juga lakukan kebaikan-kebaikan di rumah kamu. Dan jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum. Kegiatan ini disponsori oleh Malika Bakery, Coto Abah, Bin Daud, Catering Uhuwah, Rumah Jahit Ahwat, Triple K, Warung Bu Hajah.